Halo semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu. Jumpa lagi dengan saya, Prof. Fidentia Hulu di Prof Binsaro Channel, selalu menginspirasi. Kita kembali belajar matematika bersama dengan saya, Prof. Fidentia Hulu, dengan topik yang tentunya berbeda, yaitu persamaan garis yang melalui sebuah titik dan bergradien M. Namun sebelumnya dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, karena semuanya itu adalah gratis alias nggak berbayar. Oke, kita langsung saja pada topiknya, yaitu persamaan garis yang melalui sebuah titik. Sebut saja titiknya adalah X1 dan Y1 dengan gradien M. Melalui konten ini kita akan belajar bagaimanakah cara kita menentukan persamaan sebuah garis apabila garis tersebut dia melalui sebuah titik dan kemudian garis itu sudah diketahui gradiennya berapa. Maka cara menentukan persamaan garisnya yaitu dengan kita menggunakan sebuah persamaan atau yang sering disebut dengan sebuah rumus, yaitu Y dikurangi 1 sama dengan M kali X dikurang X1. Sekali lagi, ini adalah rumus yang akan kita gunakan apabila kita mau menentukan persamaan garis yang melalui sebuah titik dan juga memiliki gradien yaitu M. Jadi ini adalah rumusnya, Y dikurangi 1 sama dengan M kali X dikurang X1. Dengan keterangan sebagai berikut bahwa X1 dan Y1 ini merupakan titik yang dilalui oleh garis tersebut. Kemudian M ini disebut sebagai gradien. Jadi pada soal nanti ada dua yang diketahui. Yang pertama adalah titiknya dan yang kedua adalah gradiennya berapa. Jadi kalau misalnya ada bentuk soal seperti itu, maka cara kita untuk menentukan persamaan garisnya yaitu kita akan menggunakan persamaan ini atau menggunakan rumus seperti ini. Baiklah, kita akan teruskan dengan membahas satu contoh soal supaya persamaan atau rumus yang telah diberikan bisa dan semakin dipahami. Oke, contoh soalnya adalah sebagai berikut. Tentukan persamaan garis yang melalui sebuah titik 3,5 dan bergradien 1/2. Jadi pada soal ini dia sudah mengetahui titiknya yaitu 3,5 dan juga garis tersebut bergradien 1/2. Tentukan persamaan garisnya. Oke, langsung saja kita pada penyelesaiannya, yaitu pada soal telah diketahui yang pertama adalah X1, Y1, dan M. X1 ini yaitu nilainya 3. Ini diambil dari titik yang sudah diketahui. Kemudian Y1 sama dengan 5. Artinya bahwa 3 ini namanya X1, kemudian 5 ini namanya adalah Y1, dan kemudian M sama dengan 1/2. Ini diperoleh dari soal yaitu 1/2. Setelah itu kita akan menentukan persamaan garisnya. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan kita menggunakan rumus yang sudah kita jelaskan sebelumnya, yaitu Y dikurangi 1 sama dengan M kali X dikurang X1. Jadi rumus inilah yang akan kita gunakan dalam menentukan persamaan garis tersebut. Dengan cara yaitu kita substitusikan nilai daripada X1, Y1, dan M yang sudah diketahui pada soal di dalam rumus ini. Jadi kita ganti semua nilai X1 dan Y1 kemudian nilai M dengan angka-angka atau bilangan yang sudah diketahui pada soal. Y menetap dikurang dengan Y1. Y1 kita ganti dengan 5. Kemudian sama dengan nilai M kita ganti dengan 1/2. Ini dia 1/2. Kemudian dikali dengan X menetap dikurang dengan X1. X1 kita ganti dengan bilangan 3. Sehingga bentuknya menjadi Y dikurang 5 sama dengan 1/2 kali X dikurang 3. Kita teruskan. Y sama dengan negatif 5 ini kita pindahkan ke ruas kanan, dia berubah menjadi positif 5. Sehingga yang ada di ruas kiri itu adalah tinggal Y. Y sama dengan 1/2 X ini diperoleh dari perkalian
antara 1/2 dengan X. Karena ini suku tunggal, ini suku 2. Jadi kalau perkalian suku tunggal dengan suku 2, maka 1/1 kita kalikan yang di luar dengan yang ada di dalam kurung. Yang pertama dulu kita kalikan 1/2 dikali dengan X, kemudian nanti 1/2 dikali dengan -3. Oke, 1/1 kita akan coba kalikan atau jabarkan dia menjadi 1/2 kali X, nilainya adalah 1/2 X. Kemudian 1/2 dikali dengan 3, nilainya adalah 3/2. Ini positif, ini negatif, makanya tandanya adalah negatif. Kemudian kita teruskan. Negatif 5 ini kita pindahkan dia ke ruas kanan menjadi positif 5. Sehingga bentuknya menjadi Y sama dengan 1/2 X dikurang 3/2 ditambah 5. Jadi mudah-mudahan sampai di sini sudah paham. Sekarang kita akan teruskan dengan penyelesaian berikutnya, yaitu ini kedua ruas dikali 2. Nah, mengapa harus dikali 2? Ini kita berpatokan daripada penyebutnya. Sebenarnya sampai di sini jawabannya sudah ketemu atau persamaan garisnya sudah ketemu, namun koefisien atau konstanta ini masih menggunakan bilangan pecahan. Koefisien daripada X adalah 1/2, kemudian ini konstantanya ada 3/2 dan 5. Jadi tujuan kita mengalihkan kedua ruas ini dengan bilangan 2 itu adalah supaya penyebut ini hilang. Sehingga nanti persamaan garisnya koefisiennya menggunakan bilangan bulat. Makanya dia buat di sini kedua ruas dikali dengan 2. Kalau misalnya ini penyebutnya 4 atau 5, maka kedua ruas dikali 4 atau kedua ruas dikali dengan 5. Intinya di sini adalah bilangan yang kita gunakan untuk mengalihkan kedua ruas itu tergantung daripada penyebutnya. Oke, kita teruskan. Intinya di sini kita sudah paham bahwa kedua ruas dikali dengan 2. Hasil persamaan garis ini setelah kita kalikan dengan 2 adalah sebagai berikut. 2Y. 2Y ini diperoleh dari 2 dikali dengan Y. 2 dikali Y sama dengan 2Y. Kemudian sama dengan 2 dikali 1/2. Kalau kita kalikan 2 dengan 1/2, 2 kali 1 sama dengan 2/2 sama dengan 1. 1X. Namun kalau misalnya koefisiennya adalah 1, maka tak usah ditulis, cukup buat aja X. Kemudian dikurang 2 dikali 3/2. 2 dikali 3 sama dengan 6/2 sama dengan 3. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Makanya jawabannya menjadi kurang 3. Kemudian ditambah 2 dikali 5 sama dengan 10. Artinya di sini perkalian kedua ruas ini dilakukan satu persatu mulai dari Y, X, kemudian 3/2 dan juga 5. Jadi seperti itulah cara kita mengalihkan kedua ruas dengan bilangan 2. Seterusnya ini masih ada yang bisa kita jumlahkan, yaitu ini negatif 3 dengan 10 karena mereka adalah sejenis. Jadi kita jumlahkan dia menjadi 2Y ini menetap, 2Y sama dengan X turun menetap plus 7. Ini didapat dari negatif 3 ditambah 10. Sehingga hasilnya adalah 2Y sama dengan X ditambah 7. Jadi seperti itulah cara menentukan persamaan garis apabila garisnya melalui sebuah titik dan bergradien M. Jadi intinya kita akan menggunakan rumus ini, yaitu Y dikurang Y1 sama dengan M kali X dikurang X1. Baru langkah selanjutnya adalah kita uraikan seperti begini. Jadi mudah-mudahan video ini bermanfaat dan mudah-mudahan juga materi ini bisa dipahami dengan baik. Terima kasih sudah menonton sampai selesai dan sampai jumpa pada konten-konten selanjutnya.